Maka dari itu Dinas PU Provinsi harus turun lapangan, melihat langsung kondisi jalan ini. Jalan ini sudah rusak parah, mobil saja jalan tenggelam. Ini juga melumpuhkan ekonomi antar kabupaten. Kami punya derek. Awas. Terus? Mundur dulu, mundur. Silakan. Saya ya sebagai wakil rakyat, walaupun saya bukan dari Dapil Manggarai, tetapi saya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap persoalan jalan yang sedang dihadapi ini masyarakat di wilayah ini. Saya pikir terutama di Kabupaten Manggarai ini, saya pikir ini kantong produksi perekonomian masyarakat. Jadi sebetulnya ini menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk menyelesaikan kondisi jalan yang seperti ini. Iya. Kami lihat sendiri ya, kendaraan kita sebetulnya ada agenda lain ya, karena kondisi jalan yang seperti ini ya. Makanya kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Tidak ada bilang tidak ada anggaran. Tahun 2022 ini harus eksekusi. Baik, apapun alasan. Ibu Mercy, sebagai anggota dewan yang berasal dari dapil luar, ketika ke Manggarai, kalau mau bandingkan dengan di daerah lain ini, dengan kondisi yang di Manggarai ini, menurut Ibu kira-kira apakah ini yang terburuk atau? Ya, pengamatan saya ini sudah 3 periode DPR provinsi, jadi saya melihat dari semua kondisi jalan provinsi, saya rasa ini yang paling parah sudah. Terburuk ini sudah. Terburuk di NTT ini. Memang luas jalan provinsi begitu panjang, begitu luas, tetapi yang paling buruk yang saya alami ini hanya di daerah ini. Jadi saya minta pemerintah provinsi untuk segera menanggapi ini. Tidak ada anggaran. Apapun alasan, anggaran harus ditetapkan tahun ini. Walaupun APBD bagaimana disiasati, kalau bisa tahun ini didahului jalan-jalan yang tadi yang kami anggap yang sangat membahayakan jiwa manusia, terutama jiwa kami yang sedang melintasi ini. Pertanyaan fraksi PKB, kemana uang yang dipinjam itu? Kalau tahu itu rutinitas siapapun gubernurnya itu normal. Tapi pinjaman itu kemana? Jangan dibuat yang aneh-aneh di luar kesepakatan DPR dengan pemerintah. Ada tambahan? Jadi, wajib jalan ini harus diselesaikan sebelum 2023. Oke, terima kasih. Karena sekarang kan lagi tren sama porang. Ya. Selain itu? Porang, terus hasil komoditi lain juga, termasuk kemiri sih penghasilan pokoknya. Kemiri, terus kopi juga hanya sebagian saja. Ya bisa jadi Pak, karena memang salah satu hambatan juga ya, termasuk akses untuk membawa hasil-hasil pertanian dari kampung kita juga. Sebenarnya sih semuanya bisa berjalan lancar, hanya karena lalu lintasnya yang membuat semua itu jadi terhambat. Selatan.
jalan? Jalan ini jalan provinsi. 2019 bulan Desember kami pernah kunjungan kerja ya bersama beberapa anggota dewan, termasuk Pak Vincent, Pak Alex Opong ada bersama kami. Dari hasil kunjungan itu kita usulkan kepada Dinas PU Provinsi untuk supaya dianggarkan di 2020. Lalu menurut Dinas PU ini sudah dianggarkan masuk di dana DAK, tapi karena kondisi COVID-19 maka dia mengalami refocusing. Kemudian dijanjikan di 2021, ternyata di 2021 juga tidak ada, dana pinjaman tidak ada, DAK juga tidak ada. Lalu saya minggu lalu telepon Pak Kadis, ya saya minta supaya jalan ini menjadi prioritas untuk diperhatikan. Dianggarkan di 2022 itu jelas tidak mungkin. Nanti Pak Kadis punya jawaban bahwa jalan ini sudah diusulkan dari dana DAK, ya. Lalu saya tanya, yang saya ingin tahu tuh diusulkan itu sudah ada anggarannya belum? Sudah final belum 2022? Ternyata belum. Sehingga harapan saya jalan provinsi yang dari Simpang Hita ke Dinding itu menjadi prioritas pemerintah provinsi, khususnya Dinas PU. Tidak boleh kata tidak lagi, harus dianggarkan di 2023. Apakah itu dari dana DAK atau dari dana pinjaman? Kalau misalnya dana DAK-nya tidak bisa, harus ke dana pinjaman. Ini prioritas. Maka dari itu Dinas PU Provinsi harus turun lapangan, melihat langsung kondisi jalan ini. Jalan ini sudah rusak parah, mobil saja jalan tenggelam. Ini juga melumpuhkan ekonomi antar kabupaten. Ya, jadi saya minta Dinas PU segera turun lapangan, anggarkan di 2023 apakah dana DAK atau dia dana pinjaman. Ini skala prioritas ya. Harus prioritas, tidak ada kata tidak. Karena sudah dijanjikan dari 2020. Jangan tanggung-tanggung.